Jadi udahlah ya, ini PKI baru makin lama makin jelas, dialah sumber masalah. Mari kita jangan tertipu dengan rekayasa mereka dengan menjadikan oligarki sebagai masalah. Jangan kejebak. Oligarki cuma simptoma kok. Sumbernya ya PKI baru. Kacau balau segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 September. 3 hari lagi tanggal 30 September pecahnya G30 PKI tahun 65. Film sudah dilarang, alasannya nggak jelas. Kemudian diam-diam keluar kepres yang beredar, apakah baru draft, apakah sudah jadi kepres, yang isinya seperti, bungkusnya itu seperti menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat. Bungkusnya, judulnya. Ini kan model PKI gaya baru nih. Bungkus sama isi berbeda. Tapi isinya bisa dimanfaatkan untuk mendukung bahwa PKI adalah, G13 PKI adalah PKI-nya itu korban. Bejo Untung, halo apa kabar? Jangan deket-deket saya lagi lah ya. Capek gue ngeliat muka lo. Nah ini udah kelihatan. Jadi ini hadiah. Saya nggak tahu nih Pak Jokowi ini ngerti nggak sih? Jadi lama-lama omongannya Pak Bambang Tri ini bener kali ya? Kok arahnya ke sana? Apa di setel di belakang oleh kelompok PKI baru yang dengan bergerak dengan cara clandestine ini, nggak muncul nggak ini, sekali muncul dalam bentuk partai, orang-orang yang nggak punya sejarah PKI, wajah baru segala macam, tapi disetel oleh mereka. G30 SPKI 65, saya ngalamin. Saya di tahun kedua mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI, saya ikut aksi di jalanan. Tahun 66-nya bersama dengan almarhum senior saya Fahmi Idris. Saya komandan peleton resimen mahasiswa UI Mahajaya, dan senior saya sudah meninggal almarhum Firdaus Wadi. Tanggal 1 ketika saya masuk kampus, apa yang saya temui? Teman-teman saya GMI pada ngumpul, pada mesem-mesem, salaman-salaman, peluk-pelukan, ada apa saya nggak tahu. Kemudian Firdaus Wati, senior saya almarhum, manggil saya dan mengatakan, Fik, ini yang main semuanya kudeta PKI. Kalau nggak berhasil diatasi, kami akan usahakan ngubungin TNI, Anda bawa anak-anak naik ke gunung, kita gerilya di sana. Gila, saya umur 19-an waktu itu masih semangat, seneng bener ya, anggap kan masih umur segitu. Alhamdulillah kita bisa tumpas. Sekarang dianggap biasa-biasa, mulai dengan viktimisasi, mulai dengan judul yang bagus, rekonsiliasi. Apa mau direkonsiliasi? Orang udah selesai. PKI gak baru. Jadi nggak usah rekonsiliasi. Apa yang mau rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu kalau anak keturunannya merasa masih mau balas dendam. Kalau enggak ya selesai. Karena keluarga, putra-putra, anak cucu dari keluarga korban G13 PKI yang di Jakarta nggak ada yang berisik tuh, dianggap ya udahlah. Tapi mari kita lihat ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Berapa banyak warga NU Banser yang dibantai tanggal-tanggal tersebut. Itu nggak ada rekonsiliasi, ribut mereka juga enggak. Jadi tolong pahami, kita tahun ini, bukan tahun ini, maaf, beberapa hari ini, di bulan September ini, kita harus mengingat kembali sejarah bangsa yang akan dihapus dan dilupakan oleh yang mulia Menteri Pendidikan yang katanya makan tidak perlu sejarah. Saya lihat di medsos dihajar sama DPR. Ngomongnya ngawur kiri kanan segala macam. Udahlah, Anda cuma menang dari saya cuma satu, bahasa Inggris Anda lebih jago dari saya. Itu aja lah. Saya tantang Anda ketemu ngomong saya masalah kampus perjuangan diganti kampus merdeka itu. Ngomong ngawur begitu saya nggak tahu. Tapi saya mengatakan orang yang ngangkat orang yang nggak benar adalah orang yang nggak benar. Pak Jokowi, tolong dicatat. Anda mungkin dapat masukan yang nggak jelas, sehingga Anda mengangkat beliau, atau Anda emang tahu orang yang nggak benar. Seperti juga Menteri Agama. Jadi saya akan tahu, saya mulai nanya-nanya nih, Pak Jokowi ini dikadalin, dibodohin, dapat masukan nggak benar ini, atau memang Anda terlibat di dalam, nggak tahu saya. Tapi saya masih percaya Pak Jokowi.
Anda mungkin dibodohin, dikadalin segala macam. Jadi ingat, G30 SPKI tahun 65 jangan dianggap sebagai angin lalu, karena peristiwa Madiun tahun 48 juga sudah berusaha dihilangkan dalam sejarah. Sekarang muncul lagi PKI gaya baru, balas dendam. Musuhnya tetap cuma dua. Satu umat Islam, dua TNI. Kalau TNI ya paling langsung TNI Angkatan Darat lah, karena di Arab menghadapi hari-hari ya. Tapi juga Marinir, Kopaska, TNI Angkatan Darat segala macam. Jadi tolong kita semuanya mengingat kembali, mari kita naikkan bendera setengah tiang tanggal 30 dan satu tiang penuh tanggal 1. Jangan melupakan sejarah. Bung Karno yang ngomong jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan belagak bodoh, jangan belagak pilon. Maaf Pak Nadiem, kalau Anda bilang tidak perlu sejarah, nggak tahu tuh Anda siapa yang ngajarin, belajar dari mana, nggak tahu saya. Jadi saran saya sih ke Anda, udahlah. Kalau mau ketemu saya, mari kita diskusi. Anda kalau menteri kampus harus bicara sebagai orang kampus, saya bicara sebagai orang kampus, kita bicara. Atau Anda ngurusin ojek lagi aja, mendingan lah ojol segala macam, itu lebih benar kali. Itu aja, ingat, PKI gaya baru, balas dendam, dan G30 SPKI adalah waktu yang barangkali ini Kepres itu kalau memang betul sudah berjalan, itu hadiah buat G30 SPKI berupa rekonsiliasi. Nanti yang berkoar-koar itu ada PKI dijadikan korban, menyalahkan Orde Lama, Orde Baru. Lupa, nggak pernah nyinggung Orde Lama sama sekali. Saya punya rekaman-rekamannya, bagaimana pidato Bung Karno mendukung PKI dalam konsep Nasakomnya, yang memuji-muji PKI segala macam. Pantas Orde Lama nggak pernah salah. Dan Anda yang generasi sekarang kan nggak tahu, itu melihat videonya tuh. Jadi udahlah ya, ini PKI gaya baru makin lama makin jelas, dialah sumber masalah. Mari kita jangan tertipu dengan rekayasa mereka dengan menjadikan oligarki sebagai masalah. Jangan kejebak. Oligarki cuma simptoma kok. Sumbernya ya PKI gaya baru. Kacau balau segala macam. Jadi udahlah, ini rekayasa supaya rakyat miskin nggak berkutik, nurut, bisa diatur. Generasi muda mulai disusupi. Partai ini, partai itu, yang anak-anak mami yang nggak jelas, nggak tahu apa-apa, ngebacot pula. Itu aja sampaikan, ingat. Awas PKI gaya baru, Densus bisa saja menjadi alat yang kedua untuk menghantam umat Islam secara legal, karena resmi, anggarannya juga jelas. Yang satu tidak resmi, Satgasus Merah Putih dengan mafia sambonya. Mari kita lihat, kalau arahnya ke sana, udah pasti ini mainannya PKI gaya baru. Kemudian sasarannya jelas, umat Islam segala macam. Ingat, rekan-rekan yang demo, Anda bisa merasakan sekarang kan, polisinya beda gitu ya. Nggak garang-garang, sehingga teman kemarin lagi kita di Patung Kuda, wah ada rombongan Brimob hitam-hitam bajunya, ada wah ini Brimob Sambo nih, nggak tahu ngilang kemana, belum dimunculin. Dan biasanya sih pengalaman saya berapa kali yang begituan muncul setelah maghrib tuh, beringas segala, mukulin dan lain sebagainya. Ini nggak ada tuh. Ini barangkali polisi yang benar-benar yang dipasang. Itu aja, mari kita ingat kembali, G30 SPKI tahun 65, sekarang PKI gaya baru dengan bungkus yang baru, berorientasi ke Cina, dikendalikan habis oleh Partai Komunis Cina dengan disponsori oleh salah satu partai yang besar yang menampung wadah orang-orang PKI gaya baru ini. Barangkali itu yang ingin sampaikan, saya hanya mengingatkan kembali, G30 SPKI, jangan terulang kembali, sudah cukup 2 kali kita mengalami pengkhianatan PKI. Jangan biarkan dan tampil dengan G30S PKI Jilid 2. Kalau muncul ini, korbannya besar. Itu TKA Cina yang minimal 60% tentara Cina, senjatanya udah masuk. Pasti di polisi pecah nantinya. Ada yang mafia Sambo dengan Densusnya barangkali. Kalau ada apa-apa larinya ke sana. Mari kita lihat. Dan saya dapat indikasi dari media sosial, TNI sudah melihat, dan TNI juga sudah sampai pada pemahaman semuanya ini yang main PKI gaya baru. Pada Panglima TNI, Pak Andika, kami masih mempercayakan
dan mengharapkan TNI tetap seperti TNI pada selama ini, yaitu TNI bersama rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.